warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Ibrahim Lestari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Semarang. Jadi, tadi saya baru saja selesai menonton video tentang pakasam ikan dan wow, saya sangat takjub. Jadi, aku mikir ulang tentang apa makanan tradisional yang selama ini aku anggap biasa aja. Kalian tahu kan pakasam? Ikan yang difermentasikan sampai berbulan-bulan itu. Ternyata di balik kesederhanaannya ada sains yang sangat wow banget. Masyarakat percaya bahwa pakasam bisa bertahan lama tanpa pengawetan modern dan nilai gizinya tetap tinggi. Awalnya aku skeptis, kok bisa sih? Tapi setelah menonton video ini dan baca-baca penelitian, ternyata ada cerita yang lebih dalam di dalam videonya. Oke, jadi satu hal yang bikin aku penasaran banget di video itu, nah sumbernya bilang kalau pakai garam dapur terlalu banyak, pakasam akan menjadi pahit. Tapi kalau pakai garam grosok yang kasar-kasar itu loh, yang aku langsung mikir, lah garam kan sama, kenapa bisa beda? Terus aku coba analisis sendiri berdasarkan yang aku pelajari di kimia pangan, ternyata plot twistnya bukan garamnya yang bikin pahit, tapi proses degradasi proteinnya. Garam krosok itu punya mineral lain, kayak magnesium sama kalsium yang jadi kofaktor enzim. Jadi, proteolisisnya lebih seimbang dan gak berlebihan. Aku mau jelasin nih yang bikin aku terkesan banget. Jadi, pakasam itu adalah produk fermentasi asam laktat yang dimana terdapat bakteri Lactobacillus mengubah karbohidrat jadi asam laktat lewat reaksi glikolisis. Simple banget nih rumusnya, yang tadinya dari C6H12O6 jadi 2C3H6O3. Lagi pH-nya turun dari 6,5 jadi 3,5. Itu artinya lingkungannya menjadi asam banget dan bakteri jahat kayak Salmonella E. coli gak bisa hidup. Jadi fermentasi ini sekaligus jadi sistem pengawetan alami. Tapi, dan ini yang bikin aku agak worry, kalau proses fermentasinya gak higienis bisa bahaya banget. Misalnya, bisa terbentuk histamin dari bakteri Morganella morgani. Kalau kena histamin poisoning, kulit kita tuh bisa ruam, mual, bahkan terkena shock. Ngeri bukan? Terus ada penelitian Prianto dan Dijati tahun 2018 yang menunjukkan hal menarik. Mereka menambahkan sumber karbohidrat kayak beras, nasi, arak, dan nasi aking. Sebagai calon praktisi kimia pangan, aku kepikiran gimana caranya mengoptimalkan proses pakasam ini. Jadi aku punya ide, yaitu Hydrate Optimization Strategy, yang dimana konsepnya ada 3 fase. Yang fase pertama, untuk hari ke-0 sampai ke-3 pakai 3% beras mentah yang sudah di-pre. Lalu untuk fase kedua, hari ke-4 sampai ke-7 tambahkan 2% nasi matang untuk akselerasi fermentasi. Dan yang ketiga, tambahkan 1% kerak untuk kompleksitas rasanya. Strategi ini target populasi BL bisa tercapai dan pH stabilnya di 3,8 sampai 4, protein retention 80%, dan yang penting histamin level di bawah 50 ppm sesuai standar internasional. Tahu nggak, setelah menganalisis semua ini, aku jadi sadar bahwa pakasam itu representasi perfect dari apa yang kita sebut ethnoscience. Nenek moyang kita sudah mengerti konsep competitive exclusion, pH control, biopreservation tanpa perlu tahu istilah-istilah saintifiknya. Mereka sudah aplikasikan teknologi fermentasi canggih berabad-abad yang lalu. Dan kita sebagai generasi yang punya akses ke sains modern, punya tanggung jawab untuk validate, optimis, dan prefer knowledge ini. Jadi, next time jika kalian makan pakasam,
Kalian harus ingat bahwa di dalam pakan asam itu terdapat hasil kerja jutaan bakteri yang udah bekerja keras berminggu-minggu. Dan di setiap gigitan itu ada story of science tradisional dan inovasi yang terjadi secara bersamaan. Video ini benar-benar mengubah perspektif aku tentang makanan tradisional. Ternyata nenek moyang kita ini sangat hebat, bukan? Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Bye-bye.